diberi kenikmatan dilebih nikmatul iman wal islam, nikmat syifat wal afiyah, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, sehingga Tuhan sendiri saya tak terlampaui atau kita terus menyertai kondisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu ibu amal saya melawan dan bersama duduk dalam majelis ilmu. Mungkin apa yang dia selakan dalam majelis punika terus ilmu yang manfaat, ilmu yang betul maslahat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh berjamaah melanjutkan kajian rutin kita. Alhamdulillah malam ini kita sudah nyampe pada bab yang ke-30 Bifadilah birrul walidaini, yang dalam menjelaskan keutamaannya birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kurang satu lah. Kurang terakhir, yang terakhir sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis masalah keutamaan belajar memanah kurang benar. Ya, kurang Dari satu. kita bahas. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sira kabeh arrohiyah ing manah. Fa inna ma bainal hadafataini krana saduhune ma barang bainal hadafataini ing dalem rong sasaran, dua sasaran. Raudhatun iku taman midriya dan jannah saking pira-pira tamane swarga. Kanggo sapa liromi, kanggo wong kang manah, wong kang lomba, wong kang nembak fi sabilillah ing dalem bela agama Gusti Allah. Para rawuh para jamaah, dalam hadis menika Nabi nate dawuh ta'allamur romya fa inna ma bainal hadafataini mawdhutun min riyadil jannah yarami fi sabilillah. Kita dianjurkan untuk belajar memanah, belajar melempar tombak, belajar pedang, dan belajar menembak. Tujuannya kenapa? Pak nama benar hadapan ini karena di antara dua sasaran, antara satu sasaran dengan sasaran yang lain itu terdapat taman, terdapat taman min riyadil jannah, daripada taman-taman surga yarami bagi mereka yang memanah. Tapi wonten embel-embelane fi sabilillah, manae wau, nembake wau, lempar napa niku, lempar tombak wau niku fi sabilillah, ing dalem bela, ing dalem merangi bela agamane Gusti Allah. Tuh, di dalam membela agamanya Allah. Terus sedaya apa yang berkaitan dengan sabilillah, apa yang berkaitan dengan pembelaan terhadap agamanya Allah, itu akan mengundang pahala. Mengundang pahala. Jadi antara satu sasaran dengan sasaran yang lain itu ada taman daripada taman-taman surga. Berarti apa? Ada pahala besar maksudnya. Ada pahala besar. Kalau tidak kena satunya yang kena. Itu maksudnya. Kalau ada dua sasaran, kita milih antara satu sasaran dengan sasaran yang lain, yang satunya luput, yang satunya kena, maka kita tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Wonten di dalam satu hadis kullu syai'in laisa min dzikrillahi azza wa jalla. Fa huwa lahun wa sahbun. Segala sesuatu itu tidak dianggap zikir kepada Allah.
segala sesuatu tidak dianggap dzikir kepada Allah, melainkan itu dianggap lahun, satu permainan, wasahun, dan juga satu hal yang sia-sia. Bukan enten pahala nih, kecuali ini illa arba'u khisalin, kecuali 4 perkara. Napa niku yang pertama? Masjur rajuli bainal urdain, yaitu berjalannya seorang laki-laki antara dua tujuan. Antara dua tujuan. Ada 2 orang laki-laki berjalan mau ke satu arah, dua tujuan. Tapi yang jelas tujuannya tujuan saya, tujuannya tujuan baik. Maka ketika ada seseorang mau berjalan, tujuannya untuk silaturahmi, yang satunya untuk menjenguk orang sakit, semuanya sudah dua tujuan, maka berjalannya seorang laki-laki tadi itu ini tidak dianggap sia-sia, bukan dianggap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tapi dianggap apa? Dianggap itu adalah dzikir kepada Allah, dianggap ingat berzikir kepada Allah. Karena sesuatu yang baik, apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, maka itu dianggap sesuatu yang ingat kepada Allah. Jadi bukan sia-sia. Kalau sesuatu tadi itu dianggap dzikir kepada Allah, berarti apa? Ada pahala. Ada pahala. Satu, berjalannya seorang laki-laki ketika menuju pada 2 tujuan. Jelas tujuan baik. Yang jelas tujuan baik. Tapi tujuannya maksiat, pada tempuh di Bali lapor Bali. Pada ini pantai. Oh, sini pantai itu opo-opan, ada seperti itu. Sini pantai opo-opan. Opo sana. Maka berjalannya tadi tidak dianggap dzikir, boten enten manfaate. Seumpami kate jamak salat, kate ngosor salat, boten saged. Karena apa? Karena dianggap bukan musafir. Tujuan yang tidak baik, tujuannya maksiat, maka tidak diperkenankan untuk menjamak salat dan mengkosor salat. Meskipun itu kembali, meskipun sampai ratusan ribu. Maka di antara syaratnya musafir tadi itu bisa menjamak dan mengkosor sholat, tujuannya harus apa? Harus tujuan ibadah, tujuan sing sae, tujuan sing boten maksiat. Tentu ditembani ziarah wali ten pulau Bali wonten 7 tempat insyaallah misalnya. 7 tempat di Bali saja. Nah, ketika nanti di tengah-tengah kita naik bis kok melewati pantai lo sampai dulu ono opo. Nah, tapi tujuan awalnya ziarah. Dan itu nopo ibu. Bonusnya melipat, tapi pertama itu bonus melipat dulu itu mandeng terus sampai sejauh berapa kilometer di dulu terus. Mau pantai yang isi bolongan laut itu semua. Dan itu dia sanes bonus itu boten semerap film marmara koningan itu ngene napa ten kaca sebelah kok tinggal lho pantai lho kono iku ne. Ah wis diulang malah kok lho wis nase. Mundur sih diulangi ya boten saat. Musim biasa. Di perjalanan yang dalam rangka untuk melakukan kebaikan itu bukan perjalanan yang sia-sia, tapi dianggap mengingat Allah, zikir seperti Allah. Terus wa ta'dibuhu farsahu.
Yang kedua melatih kudanya. Nah, kudanya dilatih kanggo napa? Supados jalane wanter saged melompati ketika ada rintangan, saged melompati, saged menghindar. Tujuannya apa? Kok dilatih kangge digunakan untuk apa? Untuk berperang bela agama Gusti Allah. Lu ngelatih jaran mau niku ini bukan dianggap sesuatu yang buang-buang waktu, bukan dianggap sesuatu yang buang-buang waktu atau menyia-nyiakan umur, tapi itu dianggap ibadah. Sami melatih mobilnya terpuji, untuk Bali, melatih yang dilatih Bali kan ya bisa buat jauh-jauh. Dan itu melatih mobilnya termasuk hal yang boten sia-sia tapi dianggap jadi kendaraan kuda yang kemana ketika kuda tadi itu dilatih. Kalau sekarang itu kendaraan tank, pesawat, pemawat, tapi dilatih untuk apa? Dilatih kekesitaan itu supaya kita bisa apa? Mengendalikan kalau dibinikan menghindar bagaimana, menghindari peluru, menghindari senjata, caranya dilatih agar bisa seperti itu. Ketika digunakan perang bela agama Gusti Allah, maka pelatihan kuda, melatih kendaraan itu dianggap jukir Gusti Allah. Terus wa mula'abatuhu ahlahu. Ya. Dan juga bersenang-senang dengan keluarganya, ya. Nyenengaken keluarga. Nah, nyenengaken keluarga niku napa? Niku nggih bukan perjalanan yang sia-sia. Mau kemana? Mengajak keluarga. Agar apa? Untuk melihat kebesarannya Allah, untuk melihat keagungan ciptaan Allah. Kemana? Ke puncak seumpamanya, ke gunung, kemana? Ke pantai, tapi sana segini barang-barang maksiat. Nah, ajak keluarga melakukan perjalanan, tujuannya untuk apa? Untuk barang-barang yang sae. Nah, ini perjalanan ngajak keluarga, menggembirakan keluarga tadi itu bukan hal yang sia-sia, tapi itu dianggap ingat kepada Allah. Karena kan memang apa? Memang menyenangkan keluarga itu kan ibadah. Okay. Menghibur keluarga, menyenangkan anaknya, itu gitu keluarga. Tapi kita harus bisa mengendalikan. Senang nih, maksudnya senang itu nopo, nyenengkan itu nopo, bukan terus dibuktokan gini tempat-tempat yang kata maksiatis. Cilik areke, gitu. Dan kalau kalian panjenengan sing ngeteraken iki kan terus ngerti itu barang lunyu, barang kasar, barang halus, barang dasar. Ada sing arek mboten napa-napa, ora sing ngeteraken iki sing bermasalah. Akhirnya itu dibangun kebiasaan. Lambat laun anak kita itu kan tumbuh besar, akhirnya jadi kebiasaan. Temui koai, di pantai, di sanur sebenarnya. Kalau tentunya tempat menjadi masa wasiat akhir jadi kebiasaan buruk. Ya, sehingga kita mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu baru dianggap yang sia-sia, dianggap sesuatu yang bukan yang bermanfaat, buang-buang biaya, buang-buang umur, ya, buang-buang waktu. Nah, uang waktu ini hendaknya apa? Kita diciptakan oleh Allah, itu tujuannya kan kangge ibadah, okay. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya Allah menciptakan jin dan manusia itu kan tujuannya kan ibadah, boten kangge hal-hal yang boten enten manfaat. Terus wa ta'allumuhu as-sibaha.
Dan juga ketika apa? Ketika orang tua memberikan pelajaran pelajaran berenang, ya. Memberikan pelajaran berenang, ya. Utawa anaknya diajari renang, ya. Diajari renang, ya. Tujuannya diajari renang kan apa? Kan bisa menjaga diri, ya. Sebatas boten mati sia-sia. Lalu orang nggak bisa berenang, nggak bisa berenang naik kapal ke tengah lautan. Nanti kan apa? Pasti kan itu kemungkinan buruknya kan apa? Seandainya terjadi kapal kerok, kan apa? Celaka. Tapi ketika dia bisa berenang, itu kan punya keahlian. Ketika ada dia naik kapal, naik perahu ada di tengah lautan, terus kok tertimpa musibah kapal itu pecah, dia bisa menyelamatkan diri dari kematian. Ini wajib hukumnya. Belo awal sampai mau dibunuh, nah, maka sampai harus apa? Harus bisa mempertahankan jiwa Anda, Utuh. Jangan sampai kita itu mati konyol, ya. Mati konyol. Untuk awak itu wajib berawak, termasuk anak diajari berenang. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar ketika dia berenang nanti bisa mempertahankan, ya, jiwanya ketika naik kapal laut, atau ketika dia jadi tentara dan dibebaskan di tengah lautan bisa. Terus intinya sesuatu yang diniati baik, ya diniati baik, maka akan dibalas kebaikan oleh Allah. Akan dibalas kebaikan oleh Allah. Itu dalam urusan apa? Itu dalam urusan bagaimana. Ini sebelum kita menginjak pada bab yang ke-30 melalui waktu pertanyaan, ya, banyak itu dalam urusan tadi yang dibahas, atau mungkin ada muskilat atau hal yang harus ditanyakan dalam bab yang lain, membuat lagi. Jawatan kepada tambah, ya bukan enten belolan. Terus ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kita lanjut pada bab yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salasuna utawi bab as-salasuna kang nomor 30 fi fadilati birril walidaini ing dalam nerangaken keutamaane bakti berbuat baik dan yang sepak kali. Sebelum menginjak pada hadis-hadis yang ada dalam kitab Bukhari hadis, dijelaskan, ya, bahwasanya di dalam hadis marfu, ya, dalam hadis marfu ada hadis tingkatannya hadis marfu. Hadis marfu ini juga bisa sahih. Al-berbunyi la yuro atau la yaro wajhi, la yaro wajhi salah satu anus, ya.
ada 3 jiwa atau 3 orang, ada 3 orang yang mana kelak 3 orang tersebut ini kata ya, tidak akan pernah melihat wajah saya. Tentunya sudah hadis. Apa? Tidak pernah melihat Nabi. Tentunya akhirat boten nanti ningali Nabi. Terus dilopos. Karena harapan terakhir kita itu namun Nabi Muhammad. Karena Shahihus Syafa'ah itu adalah Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain sebenarnya bisa memberikan syafaat tapi tidak berani. Karena pokok boten wani, karena nabi-nabi yang lain itu merasa dirinya pernah berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Hanya Nabi Muhammad ini kisah boten apa? Boten ada kesalahan kecil. Ya. Tentunya Gusti Allah. Sekecil apapun tidak pernah berbuat. Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ini apa? Disebut kok. Ya. Nabi Muhammad ini memang manusia yang dapat ampunan sebelum melakukan kesalahan. Kesalahan yang sudah dilakukan seandainya punya itu sudah diampuni. Bahkan kesalahan yang belum dilakukan ini diampuni. Tapi inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Bahwasanya Nabi Muhammad ketika punya salahnya diampuni. Bahkan seandainya salahnya itu belum dilakukan, itu juga sudah diampuni, terjaga dari kesalahan. Makanya yang diinginkan Nabi Muhammad itu yang apa? Shahihus Syafa'ah, pemilik syafaat. Dan sampai kalau ada umat itu boten sadar ningali wajah Kanjeng Nabi itu kan saking mengerti. Siapa 3 orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Yaitu yang pertama al-aqu liwalidayhi, yaitu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yes, sama akeh ibadah, sama akeh amal saya, sama akeh sedekah. Bahkan meskipun berkali-kali, bahkan beratus-ratus ikut perang membela agamanya Allah, melawan orang-orang kafir, tapi ketika dia durhaka kepada orang tuanya, maka kelak tidak akan bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kemudian sampai durhaka terjadi yang. Yang kedua watariku li sunnati. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sunnahku. Orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, ditinggalkan. Boten nanti ngelampai belas. Makanya kalau sering saja, ketika ada anjuran Nabi Muhammad, kalau tidak bisa kita lakukan 1 hari sekali, 2 hari sekali. Tidak bisa 2 hari sekali, 1 minggu sekali. Pokoknya dilampahi, ampun sampai hanya sunat dan pun ngeremehkan barang sunat. Dan sampai ngeremehkan barang sunat sehingga kita tidak mau melakukan sunnah Rasulullah. Jangan berharap kelak bisa melihat wajah agung daripada Rasulullah. Ada orang atau
sunnah kayak tak usah sembahyang qobliyah ba'diyah ada sunnah kayak meskipun kan dilakoni ya kan so ini tanggung mereka. Kalau tidak bisa hari ini ya pun sampai ngatasi sunnah tidak boleh ngatasi sunnah ya malah hanya sunnah saja. Kata-kata seperti itu Allah itu jangan dibiasakan. Kenapa tak mengerjakan sholat sunnah? Belum apa masih ya salah seng ya. Jangan meremehkan, masih kurangin agama, masih belum semangat gitu aja. Insya Allah besok saya lakukan. Ketika ada anjuran Rasulullah, ada perintah Rasulullah, meskipun itu perintah tadi bukan perintah wajib, kerjakan. Meskipun tidak istiqomah. Kalau bisa istiqomah. Kalau nanti yang menjalankan perintah wajib itu biasa, karena kewajiban. Tapi kalau ada orang istiqomah melaksanakan perintah sunnah, ini luar biasa. Banyak orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah itu karena istiqomah melaksanakan sunnah Rasul. Melaksanakan sunnah Rasul, melaksanakan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau istiqomah melaksanakan kewajiban ya harus. Tapi istiqomah lagi itu adalah keharusan. Tapi kalau sunnah istiqomah luar biasa. Minimal kalau kita ini mungkin santri sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu dilaksanakan. Bisa qobliyah ba'diyah bisa nambah sholat dua, nanti sholat subuh, pakai jalan-jalan, itu dilihat mau ke kantor tak sholat dua dulu, mau kerja tak sholat dua dulu. Akhirnya diistiqomahkan luar biasa. Malam hari sebelum adzan subuh bangun untuk agar bisa melaksanakan sholat sunat tahajud atau sholat sunat hajat atau sholat sunat witir. Karena sholat tahajud kita itu tabungan kita. Mikir-mikir tidak terus. Waktu kita selama 24 jam itu kita buat itu berleha-leha, tenang-tenang, tidur-tiduran aja. Tidak ada niatan itu apa. Sampai kalau sudah terbiasa bangun malam jam 3, jam 4, gitu. Akhirnya boten ngelakuin sholat sunat itu baru kehilangan. Karena orang terbiasa. Terus biasa gak ngelakon ya sekarang apa. Terus juga yang ketiga orang yang tidak akan pernah melihat wajah Rasulullah kelak di akhirat itu waman lam yusolli alayya idza dzukirtu baina yadayhi, yaitu orang yang tidak membaca sholawat terhadapku ketika namaku disebut di hadapannya. Ketika ada seseorang membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada nama Muhammad disebut, nah, orang tadi tidak mau baca sholawat Allahumma sholli alaihi. Jangan begini ya, ketika seperti sholat tarawih Allahumma sholli ala sayyidina